Penanganan korban dan kondisi terkini dari longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan mengetahui informasi selengkapnya. Langsung bergabung dengan Amson Padolo, Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Amson, selamat pagi. Pak Amson, selamat pagi. Pak Amson. Baik, kami masih mencoba untuk memperbaiki koneksi sambungan Zoom dengan Pak Amson dan informasi yang kami dapatkan, seluruh korban dari longsor yang terjadi di Tanah Toraja sudah ditemukan dan 2 korban terakhir merupakan ibu dan anak yang ditemukan dalam jarak sekitar 20 meter dari tempat ditemukannya 14 korban sebelumnya. Dan seluruh korban yang ditemukan ini dalam keadaan meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi terkini, kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Amson Padolo. Pak Amson, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Selamat Pak pagi Amson, pemirsa Metro TV yang kami hormati. Baik, Pak Amson, kami konfirmasi, jadi semua korban sudah ditemukan dan berapa total seluruhnya, Pak? Ya, jadi izin Pak Iqbal, kami sampaikan melaporkan bahwa untuk 2 titik lokasi bencana di Toraja, yang pertama adalah di titik Palangka di Kecamatan Makale, yang satunya adalah di Kelurahan Randan Batu, itu di Kecamatan Makale Selatan. Total saudara kita yang tertimpa, yang meninggal dunia itu ada sekitar ada 20 orang. Di titik pertama itu 16 orang, di titik kedua ada 4 orang. Dan puji Tuhan karena saudara-saudara kita ini sudah ditemukan kemarin terakhir jam 17.40, saudara kita Ibu Sofia dan anak Gea itu telah ditemukan oleh tim gabungan pencarian di lokasi kejadian gitu. Baik, artinya pencarian sudah dihentikan ya Pak Amson ya. Lalu bagaimana kondisi warga atau korban yang selamat Pak di sekitar lokasi? Jadi perlu kami laporkan bahwa saat ini juga ada 2 yang masih dalam perawatan, sedangkan memang lokasi yang perlu kami laporkan bahwa lokasi ini memang cukup terjal dan ekstrim, mana lagi kondisi yang tidak memungkinkan pencarian melakukan alat berat. Jadi kemarin pencarian itu kita lakukan dengan secara manual oleh tim pencari dan kondisi di tempat kejadian memang perlu relokasi beberapa rumah warga yang terdampak karena ada rumah itu yang sudah mau rubuh dan perlu segera relokasi karena kondisi memang tanah masih labil dan kita mengkhawatirkan apabila terjadi hujan lagi akan terjadi longsor susulan. Baik, jadi lokasi longsor tersebut sudah tidak dihuni sama sekali ya. Jadi di mana mereka tinggal untuk saat ini, Pak Amson? Jadi perlu kami laporkan kepada pemirsa bahwa saat ini rumah-rumah yang di penduduk di sekitar telah kita ungsikan ke rumah-rumah warga, rumah-rumah keluarga karena rasa persaudaraan di Toraja ini masih sangat besar, sehingga apabila ada saudara yang atau keluarga yang tertimpa, itu saudara atau keluarga langsung langsung menampung untuk ditempati rumahnya. Tetapi dapur-dapur umum itu tetap kita adakan untuk mensuplai keluarga-keluarga yang terdampak dan tim rescue yang melakukan pencarian. Gitu. Oke, Pak Amson bisa Anda jelaskan sedikit? Kami sambil menayangkan ya Pak, ini gambar video dari wilayah yang terkena longsor. Bisa dibilang cukup curam begitu, kemudian rumah-rumah juga sudah terlihat sekali, sudah hancur, tidak bisa dihuni. Seperti apa sih Pak kondisi lokasi yang menjadi longsor ini? Apakah memang pernah terjadi longsor ini sebelumnya? Dan apakah memang resikonya tinggi pada saat terjadi cuaca yang buruk?
Ya, jadi ini berada di ketinggian Pak Iqbal, berada di ketinggian dan memang kondisinya masih di kemiringan 600 sampai 700 dan ini memang sangat curam ya. Eh, dan pernah terjadi pada saat kami di lokasi, informasi dari masyarakat memang sudah pernah terjadi longsor, tapi kondisinya belum separah sekarang. Longsor ini yang longsor susulan memang terjadi karena kondisi pada saat di tanah di sana itu masih labil. Jadi memang perlunya relokasi untuk sementara relokasi rumah-rumah penduduk tersebut. Karena memang apabila kita melihat video-video ini memang untuk alat berat saja susah untuk masuk. Jadi apalagi apabila cuaca ekstrim, kita akan memprediksi masih akan terjadi longsor susulan di daerah-daerah yang masih khususnya yang berada di tebing-tebing tinggi ini, masih yang tanah-tanah masih yang tinggi ini, karena masih ada kelihatan patahan-patahan yang memungkinkan terjadinya longsor susulan. Oke, Pak Amson, dengan tetap menyampaikan rasa kedukaan terhadap para korban ya, tapi kalau untuk evaluasi supaya tidak terjadi ke depannya, kalau melihat hal yang seperti itu kemudian juga sudah pernah terjadi sebelumnya, apakah sebenarnya warga itu dihimbau untuk tidak tinggal di situ karena sebenarnya rawan longsor? Apakah sudah pernah ada himbauan seperti itu? Ya, jadi memang pemerintah daerah sudah menghimbau jauh-jauh hari sebelumnya untuk warga-warga yang berada di lokasi-lokasi cukup ekstrim seperti ini untuk sementara meninggalkan rumahnya dulu sehingga tidak terdampak apabila ada kejadian seperti ini. Tapi memang pada saat kejadian mungkin saudara-saudara kita ini tidak memprediksi akan terjadi kejadian seperti, karena yang longsor beberapa waktu lalu, tahun lalu itu memang kondisinya tidak separah sekarang ya. Jadi memang kita selalu menghimbau dan memang lokasinya ini agak jauh dari agak cukup jauh dari lokasi katakanlah perkotaan. Dia berada memang di lereng-lereng dan ketinggian gitu. Oke, baik Pak Amson, terakhir artinya kalau sudah tidak bisa dihuni lagi, ini tentu akan ada relokasi ya. Sudahkah ditentukan lokasi relokasi dan apakah ada resistensi atau penolakan dari warga Pak? Karena mungkin mereka sudah merasa nyaman tinggal di situ atau bagaimana? Ini akan diputuskan lagi oleh pemerintah setempat dan akan kita bahas lebih lanjut terkait relokasi dan kita berharap ada jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Oke, baik. Terima kasih Pak Amson Padolo sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.